malam Pak dosen. Sekarang saya sudah bersama narasumber kami yang kebetulan salah satu yang sudah berpengalaman di bidang musik atau seorang musisi. Sebelum saya bertanya-tanya dengan narasumber kami, di sini saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Adimas Julianto Martinus, NIM 17123062, dan juga teman saya Kaprimus Arlan Langga dengan NIM 171200393. Baik. Sebelum memulai wawancara, kami juga mohon maaf untuk minta tolong memperkenalkan nama kakak. Siap. Oke, baik, perkenalkan, jadi nama saya Hiskianati SPD, biasa dipanggil Iki, dengan NIM tidak ada NIM. Oke. Baik, kalau begitu langsung saja kami masuk ke pertanyaan pertama. Iya. Pertanyaan pembuka. Baik, kakak, di sini saya mau bertanya, Iya. bagaimana pertama kali kakak terlibat dengan musik? Pengalaman bermusik ya. Oke, baik, jadi saya akan menceritakan sedikit latar belakang saya sebagai musisi. Jadi awal mula saya berkecimpung di dunia musik ya. Di dunia musik itu pertama waktu umur sekitar masih SD, kalau tidak salah SD apa SMP. Nah, itu hal pertama yang saya ikut ialah paduan suara. Jadi paduan suara, saya ikut paduan suara dulu waktu zaman masih SD. Nah, itu tuh yang membuat kemampuan musikalitas saya itu bertumbuh. Saya ikut paduan suara, akhirnya kayak bisa bidik-bidik nada sedikit, bidik nada. Nah, setelah itu singkat cerita dari SD saya berkecimpung di paduan suara, dan mama saya sendiri yang ngajar paduan suara. Setelah saya berkecimpung di paduan suara, naik lagi tuh ke SMP. Nah, SMP itu saya berkecimpung di masih di bidang musik yang sama, yaitu tapi dia di vokal group. Jadi kami ada tergabung dalam suatu tim vokal group, bernyanyi di gereja kan, vokal group bernyanyi di gereja. Dan itu saya juga ikut serta sebagai penyanyi, sebagai vokal. Dan setelah belajar tentang vokal atau ikut menampilkan puji-pujian di gereja dengan bernyanyi, saya juga sembari latihan gitar, belajar akord-akord dasar, biasa dulu kan. Ya, belajar itu lagu toh. Nah, itu setelah dengan vokal group, belajar vokal, menyanyi di gereja, saya sembari latihan gitar, main akord dasar C, F, G. Setelah itu dipercayakan untuk mengiringi vokal grup itu. Main masih kangrang aja, masih jatuh bangun istilahnya. Istilahnya kalau kau main di gereja Tuhan bisa ketawa tuh kalau datang main. Nah, selucu itu maksudnya. Jadi tapi dikasih kepercayaan untuk bisa main gitar walaupun masih jatuh bangun. Nah, berjalan 1 bulan, 2 bulan, bahkan tahun berjalan 1 tahun lebih, mama saya belikan gitar. Jadi belikan gitar C315, tahu toh? Gitar pada umumnya, gitar kampus pasti toh. Jadi dibelikan C315. Tapi gitar masih ada sampai sekarang. Ada sih, cuman sugi senar ada. Baru dia punya fret nih tak masuk, orang terlalu tekan sekali tuh, dari grip rusak. Nah, itu belajar gitar. Mama percayakan untuk belikan gitar, terus belajar main musik, belajar Peter Pan, pung lagu segala macam. Terus dulu sempat dengar musik keras juga, Avenged, belajar Avenged, kayak gitu dong. Nah, itu tuh yang membentuk beta punya kemampuan dalam bermusik. Setelah itu singkat cerita beta belajar, kan dulu beta di SOE nih, beta belajar musik di SOE, dari vokal grup, paduan suara, main gitar di sana awal-awal. Kemudian beta pindah sekolah SMA di Kupang. SMA itu di Kupang.
di situ karena tinggal dengan om yang punya gereja, dan gerejanya itu gereja karismatik kan. Gereja karismatik kan punya alat band full, alat band lengkap. Jadi pas pindah di Kupang SMA kelas 1 itu karena kebetulan di gereja om punya sendiri, jadi beta ikut untuk main, ikut untuk belajar musik di gereja karismatik. Tapi karena di posisi waktu itu tuh sonde ada pemain bass, jadi terpaksa beta yang gantikan lah. Jadi mulai belajar bass di situ. Singkat cerita beta bertumbuh belajar bass di gereja, terus masuk SMA, di SMA kelas 3 mulai pegang akustik juga, terus mulai belajar lebih dalam lagi tentang akor segala macam, belajar jazz juga tapi terlalu mendalam, cuman seputaran akornya sah. Nah setelah dari situ tuh yang masuk kuliah itu yang masuk di Unika kan, Unika Sam, Betong Saru. Unika itu mulai belajar musik tekun, tapi beta profesional bass player kan, beta sebagai bass playernya, beta fokus di bass dan sampai sekarang. Dan kebetulan sudah kenal banyak teman-teman di bidang musik toh di Kupang, terusnya di Kupang Jesu bangun istilahnya kotong bakawan, akhirnya kotong juga belajar banyak dari dong, kayak gitulah sampai mempertahankan bermusik sampai sekarang. Terima kasih kakak. Siap. Sekarang selanjut di pertanyaan kedua. Oke. Harapan apa yang kakak miliki terhadap pengalaman dengan musik? Pengalaman dengan musik. Harapan. Ya. Oke, jadi mungkin beta punya harapan, beta sebagai musisi dan beta berharap sesuatu di musik itu sendiri ialah salah satunya orang harus berkarya. Kita harus berkarya. Kenapa kita harus berkarya? Karena dari karya yang bisa kita ciptakan itu bisa membuat musik untuk terus hidup, terus orang bilang musik bisa umur panjang lah. Karena kayak misalnya kayak kotong Abed Gade mungkin sonde berkarya, dia sonde buat lagu mungkin kayak tentang apa dia lagu yang apa Abed Gade nih ya, pokoknya itulah di pengkarya. Terus ya musisi-musisi lain bahkan di Eropa sana atau di Indonesia sendiri, bahkan terusnya kotong di Kupang, kotong misalkan kalau sonde berkarya dan orang-orang punya pemikiran pada saat itu, dong punya pemikiran bahwa tidak berkarya dan dong mau untuk tiru-tiru orang atau mau untuk nyanyikan lagu orang saja, mungkin musik sudah akan berumur panjang. Itu menurut beta ya, menurut beta sebagai musisi. Jadi pentingnya kotong dalam berkarya itu biar musik tetap lestari. Itu salah satu harapan sih. Oke, jadi baik kakak, mungkin ya apa yang kakak sukai atau anggap indah dalam musik? Yang beta sukai atau anggap indah dalam musik, kalau berbicara tentang tanggapan tentang estetika musik atau keindahan dalam musik, mungkin itu berdasarkan pengalamannya masing-masing orang atau kemampuan musikalnya masing-masing orang. Jadi misalkan kamu sejauh mana kamu belajar dan kamu punya pengalaman banyak di bidang situ, mungkin kamu punya cara menanggapi tentang keindahan musik bisa beda dengan dia yang mungkin belajar cuma segini, dan mungkin berbeda lagi dengan orang-orang yang belajar lebih jauh. Nah kalau beta sebagai musisi yang selama ini beta belajar, mungkin keindahan yang bisa beta lihat dari musik ialah perbedaan di mana dalam suatu kelompok musik ada perbedaan ideologi atau ada perbedaan tentang skill dan mungkin ada perbedaan tentang gaya bermain. Misalkan kotong SE band, kotong dalam sebuah band, kotong bermain musik nih, ada yang di situ ada yang bisa bass, ada yang bisa gitar, ada yang bisa drum dan lain. Nah itu perbedaan dari segi instrumen sesu beda, main instrumennya beda, kemudian dia punya skillnya mungkin juga beda. Nah yang indah beta lihat adalah bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Si A lengkapi si B karena kemampuannya mungkin kayak gini, kemudian si B lengkapi si A kembali karena kemampuan mungkin tidak sama lah orang-orang yang berkecimpung di dunia musik. Dan bukan saja hanya kita bicara tentang dalam suatu band atau mungkin dalam paduan suara kayak vocal group, entah apapun itu jadi kayak lebih indah sah kelihat perbedaan, bahkan dalam perbedaan membuat karya sah kayak
ada orang yang jago dalam hal membuat musik klasik, ada orang yang jago dalam hal membuat musik jazz. Nah itu tuh yang buat akhirnya buat dia punya ekosistem musiknya itu terlihat indah tuh menurut beta, terlihat indah, sonde monoton kayak ketong sonde di sini, oh di sini klasik, oh di sana klasik, oh kembali bisa di sana klasik, sama sonde ada dia pun beda, sonde ada dia pun ada metal, ada rock, ada punk segala macam, jazz. Itu tuh yang bikin indah dalam musik yang menurut beta. Ya. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kriteria apa yang diperlukan untuk menilai sebuah karya secara estetis? Kriteria yang diperlukan untuk menilai karya secara estetis atau menilai karya dari sudut pandang keindahan. Yeah. Mungkin kriterianya ialah banyak belajar. Ketong banyak belajar, banyak membaca, banyak mendengar, banyak berkecimpung di luar, kemudian kenal banyak orang. Itu bisa buat ketong punya kemampuan menilai musik itu dengan baik. Jadi ketong bisa punya salah satu standar yang sudah terpeta di otak, yang akhirnya kayak karena itu dari hasil belajarnya ketong kan, pengalaman bermusik ketong yang membuat ketong punya musikalitas, akhirnya bisa menilai musik dari sudut pandang yang berbeda atau dari segi keindahannya. Kalau beta sendiri kan itu beta menilai musik dia punya keindahan tuh karena perbedaan. Jadi kriterianya ialah ketong harus banyak belajar, banyak mendengar. Kan ketong musik ini kan soal bunyi, ketong harus banyak mendengar, banyak latihan. Itu tuh yang bisa bantu ketong punya peta dalam otak biar bisa melihat musik dengan baik. Jadi baik kakak, mungkin ini sesuatu yang dalam musik yang kakak tidak sukai atau tidak terlalu dalam musik itu. Tidak terlalu suka. Mungkin kalau beta nih lebih kayak dia punya bahasanya tuh lebih kayak sonde nyaman di telinga sah. Yeah. Kalau sonde suka nih kan lumayan kompleks ya, musik nih sangat kompleks. Masing-masing orang dengan dia punya karakternya sendiri kan. Yeah. Dalam bermusik. Lu ketemu skena ini atau lu ketemu orang ini dengan dia punya karakter bermusik yang mungkin agak sedikit metal atau agak sedikit rock kan, biasa kan ketong tahu sendiri kan musik metal ini kan paling sonde disukai karena bising kan. Nah itu tuh makanya be ambil kesimpulan tuh bahwa beta lebih bukan sonde suka sih, lebih ke yang sonde nyaman di telinga. Kan sonde semua musik kan be bisa nikmati tuh. Mungkin salah satunya tuh yang beta susah cerna atau apa. Tapi untuk pengalaman bermusiknya beta sampai sekarang, beta lumayan terima semua genre sih. Kayak beta sonde buru-buru untuk sonde enak, tapi coba beta biasakan beta telinga untuk coba mendengar kira-kira apa sih yang dia mau sampaikan dalam musik. Karena menurut beta musik itu sonde salah. Musik itu berceritakan tentang pribadinya masing-masing orang. Jadi dong bagaimana dong pengalaman hidup akhirnya dong buat itu tuh dalam sebuah karya. Nah itu tuh yang lebih kayak mungkin bukan yang sonde suka sih, tapi lebih kayak nyaman di telinga atau sonde. Tergantung kalau orang main falsnya lu dengar sih bapak itu. Orang main fals kan kata sonde nyaman. Bukan sonde suka sih, lebih ke sonde nyaman di telinga lebih sonde nyaman. Itu. Baik, saya lanjut ya kakak. Siap. Dapatkah kakak jelaskan apa yang musik lakukan terhadap kakak pada tingkat emosional? Dalam nih. Oke, dalam tingkat emosional. Mungkin musik ini kan berbicara lewat bunyi. Beta sebagai penikmat musik yang bisa memicu beta punya emosi bisa terjadi, salah satunya tuh nada sudah pasti. Nada bagaimana kan yang ketong tahu ada 12 nada kan yang ketong bisa nikmati. Kromatik kan orang biasa bilang kromatik, selain dari 7 nada solmisasi kan ketong tahu tuh kromatik kan. Be bisa menikmati yang bisa memicu beta punya emosi dalam mendengarkan musik itu mungkin lewat nadanya. Nah tapi itu juga agak sedikit di setiap tahap beta belajar musik atau di setiap tahap beta belajar tentang musik tuh beta punya kemampuan untuk mendengar dan yang musik bisa buat
sesuatu yang bisa memicu beta punya emosi itu kadang beda-beda. Kayak di tahun awal beta belajar seperti apa, beta musik tuh dia berbicara lewat as a simple tentang progresi akor lah, itu masih seputar nada. Tapi sekarang kalau sudah di umur sekarang, bagaimana beta menikmati musik tuh yang masih kuat sampai sekarang tuh bagaimana nada-nada tuh bisa bercerita di beta gitu. Oke. Dari beta bisa tahu isi pesan dari sebuah lagu tuh lewat nada yang dong tulis, ada yang dong mainkan. Itu bisa memicu emosional, atau mau marah kayak atau sedih. Emosi ini kan kompleks kan, emosi ada sedih, ada marah, ada banyak sekali emosi, sangat kompleks. Tapi yang bisa memicu beta lewat emosi mungkin soal nada. Nah, Ya. Aman toh. Next. Oke. Sini saya mau bertanya kakak, apakah kakak memiliki strategi khusus untuk terlibat dengan sebuah karya? Strategi khusus untuk terlibat dengan sebuah karya, ya. atau bagaimana beta punya strategi untuk bisa membuat karya. Ya. Mungkin strategi khusus sekarang kan beta berkecimpung di sebuah, ada beberapa band yang beta masuk di dalam situ, dan berbagai macam genre, ada metal, ada British pop, ada kemudian ska. Itu ada 3 band yang sekarang beta lagi berkecimpung di situ. Coba ulang pertanyaan tadi. Pertanyaannya ini, apakah kakak memiliki strategi khusus untuk terlibat dengan Oke. sebuah karya? Jadi strateginya tuh lebih kayak bergaul sih. Bergaul. Kau punya relasi yang baik dengan orang-orang yang baik juga, terkhususnya berkecimpung di dunia musik, itu sangat bisa membantu kotong untuk bisa terjun dalam pembuatan karya itu sendiri. Bahkan bukan dalam sebuah band ya, bukan kotong harus terjun di band baru kotong bisa buat karya, tapi karya solo kayak apa itu lewat relasinya kotong dengan orang, kotong punya kenalan, akhirnya kotong bisa belajar banyak, dan di situ bisa mendorong kotong untuk bisa berkarya. Karena berkarya nih teman-teman lebih kayak toto mood. Nah, kotong mood nih kan kadang dia muncul, kadang sudah muncul, berubah-ubah. Maka itu selain dari relasi kayak kotong bergaul di mana lu di mana men, datang kotong ngopi, kayak di situ kotong ngopi tuh kotong mulai pikir tuh kira-kira kotong mau buat apa tuh, buat karya apa ke depan. Bahkan sebenarnya sederhananya lagi ialah selain dari relasi, banyak nonton ini apa sih, nonton orang main musik dong, kayak kotong nonton akhirnya kotong kayak picu, kayak gila dia sampai belajar sampai segini nih, kira beta juga harus bisa nih, harus bisa buat begini. Itu motivasi datang, ada banyak aspek sekali, banyak. Salah satunya itu relasi dan motivasi. Relasi dan motivasi itu yang bisa buat kotong akhirnya lebih bersemangat lagi untuk bisa membuat karya lah. Selanjutnya kan, menurut kakak apa sebenarnya yang dimaksud dengan memahami dalam konteks mengalami musik? Bagaimana? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan memahami dalam konteks mengalami musik? Memahami dalam konteks mengalami musik. Ya, memahami dalam. Itu sebenarnya dia punya circle tuh terputar di situ, sampai bagaimana kotong bisa memahami dengan pengalaman kotong bermusik tuh ya lewat bagaimana seberapa banyak kotong belajar. Jadi beta sekarang lagi di mana beta lagi picu diri untuk ada baca satu buku. Mungkin teman-teman bisa coba baca buku, sangat penting. Beta lagi baca soal psikologi musik, tanpa beta sadar beta baca tuh mungkin baru setelah lulus kuliah tuh baru beta ambil keputusan untuk membaca. Nah di situ setelah beta membaca akhirnya kayak sebanyak nih di otak, dan akhirnya itu bisa membuat beta untuk menambah beta kapasitas di mana beta bisa menilai musik secara apa gitu. Entah dari nilai dari dia punya estetika, atau dari dia punya nada, dari dia punya segala macam. Bahkan dari segi psikologi, musik ini terlalu sangat luas. Dan ketika beta membaca
dia lumayan bantu di banyak hal. Terkhususnya sekarang beta lagi baca soal psikologi musik, dan dia bantu beta bagaimana beta bisa lihat musik dari segi kejiwaan. Dari segi kejiwaan. Psikologi ini kan belajar tentang kejiwaan. Banyak, jadi beta mau cerita lumayan panjang sih, tapi lebih ke dia kasih beta pemahaman. Dan setelah beta membaca, dia kasih beta pemahaman apa sih itu musik, kayak musik itu apa sih, itu yang beta dapat. Jadi setelah beta membaca itu, beta lebih ke beta sonde mau untuk bisa menyalahkan orang, kayak tadi yang kotong bahas di awal, kayak kotong kan musik ini kan kompleks, banyak orang dia punya karakter masing-masing. Jadi ketika beta banyak membaca, akhirnya beta bisa bilang, oh ternyata sonde salah, dia musik sebenarnya salah. Jadi ke beta akhirnya beta punya pemahaman bahwa bagaimana orang berkecimpung di dunia musik tuh itu indah, semua tuh indah, semua tuh baik, cuman hanya sonde pas dikit tidak nyaman kan. Sonde semua musik kotong bisa, nah itu tergantung pengalamannya kotong dalam belajar. Kotong banyak belajar, kotong banyak mendengar, kotong bisa lebih mengapresiasi orang. Terusnya mengapresiasi, kotong punya kapasitas yang baik, yang cukup untuk bisa, oh ternyata enak ya dia main begini, oh ternyata sonde sahabat ternyata gitu. Jadi dari membaca akhirnya beta bisa punya pemahaman yang sangat banyak. Beta bisa cerita satu persatu, tapi terkhususnya beta bisa terima musik itu sendiri. Nah, gitu lah. Ganti-ganti nih. Apakah kakak memiliki asosiasi tertentu saat mendengarkan musik? Oh, asosiasi itu kayak apa? Dua kejadian. Maksudnya kayak kalau mendengarkan musik teringat dengan hal apa kayak gitu yang memicu dua kejadian. Mungkin asosiasi beta setelah beta mendengarkan musik tuh kayak lebih kayak, maksudnya mungkin kamu pernah alami itu kayak galau ke apa? Oke, itu salah satu tapi sekarang sondel. Galau mungkin iya. Sekarang lebih kayak bosan pernah alami soalnya. Katong ini kan Natal kan. Iya. Bosan tuh kayak di saat hujan datang dan di saat orang putar musik jauh. Beta itu lagu sangat bikin beta untuk teringat tentang satu kejadian. Bahkan bukan soal itu sah, kayak lu kayak kan beta nih kan dulu kayak denger lagunya ST12, lagu-lagunya Raja, bahkan Avenged tuh beda denger tuh kayak bisa angkat beta tuh di tahun yang waktu itu beta denger, beta bisa ngefeel, beta bisa rasa kembali waktu itu tuh dia punya rasa kemana. Nah musik kalau bicara sejauh itu tuh dia bawa beta kayak gitu. Nanti kamu alami, dan pasti kamu ada lagi alami sih menurut beta. Kayak kamu dengar terus teringat terhadap suatu suasana gitu, akan suatu suasana atau kayak dengar lagu apa kayak orang tua begitu. Itu dia. Kita di sini. Oh itu memang sakit. Oh kayak gitu tuh musik bawa sejauh itu tuh. Bisa jelaskan secara ilmiah karena tapi the power of musik tuh kayak gitu. Gila sih. Kayak gitulah. Dia bawa beta tapi satu kejadian yang akhirnya beta bisa bahkan secara spesifik dia bisa udara kayak dengar itu musik kemudian beta hirupin udara. Ternyata waktu itu betul persis berasa tuh seperti ini. Beta punya kondisi emosi, beta punya kondisi tubuh tuh kayak gitu tuh. Musik kalau. Saya lanjut ya. Oke. Pertanyaan berikut, apakah musik menginspirasi kakak? Oh musik, kalau soal menginspirasi sangat menginspirasi sih. Maksudnya ya lebih kayak musik sangat menginspirasi, dan sekarang kalau yang beta rasakan tuh dia lebih kayak dia menemani beta. Jadi musik ini kan dia temani kotong, dia temani terutama beta sendiri dalam beta pengalaman dalam bermusik tuh, dia temani beta di mana beta pun kondisi emosi lagi karena tuh yang beta butuh tuh harus dengerin musik. Kayak misalkan beta lagi contoh sabel naik motor mau pisau itu beta harus metal nah beta emosi tuh beta bawa motor tuh beta harus kepicu dengan adrenalin yang lumayan ini supaya bisa artinya bikin kasih lengkap beta punya emosi dalam beta diri
kayak kayak mungkin itu salah satu ke episode atau mungkin kayak beta mau duduk sendiri mau baca buku tuh beta banyak dengar lagu klasik. Gue baca buku dengar lagu klasik terlalu mantap. Rokok, kopi, talpit itu salah satunya itu. Oke? Mungkin ini dapatkah kakak ini menggambarkan apa yang kakak alami secara fisik saat mendengarkan musik? Oke. Kalau bicara soal fisik ya berarti respon kotong dalam bentuk fisik ketika kotong mendengar musik. Mungkin lebih kayak kotong mungkin pernah dengar, mungkin teman-teman pernah dengar kayak istilah stank face. Stank face pernah dengar? Stank face tuh itu respon kotong dalam bentuk mimik wajah kayak. Nah, itu namanya stank face. Kayak kotong dengar kayak mungkin kayak contoh akor begini sah. Itu menggambarkan bentuk fisiknya beta atau punya respon dalam bentuk fisik ketika mendengarkan musik. Ketika dengar lagu metal atau lagu yang keras begitu kan. Nah, itu namanya stank face. Nah, itu beta punya respon fisik ketika mendengarkan musik. Bahkan itu bisa dibilang pertama kali ketika beta mendengarkan musik, beta punya respon selain beta punya respon dari bepung hati, bepung wajah tuh langsung berubah. Nah, kayak gitu. Betul dengan kayak gitu sah, kayak itu namanya stank face toh. Perubahan mimik wajah. Di mana kakak melihat perbedaan utama dalam pengalaman estetika musik klasik kontemporer dibandingkan musik klasik pada umumnya? Musik klasik kontemporer dan musik klasik pada umum di hal soal estetikanya kok. Sebenarnya beta bukan orang yang terlalu banyak dengar soal klasik, tapi mungkin hal yang beta bisa lihat perbedaan klasik yang dulu, musik klasik yang dulu sama musik klasik kontemporer yang sekarang, orang buat beta lebih bisa lihatnya tuh dari segi kejujurannya dalam membuat karya. Beson dia tahu bahwa mungkin orang yang buat karya musik kontemporer klasik sekarang tuh judong dengan setulus itu dong buat itu karya, but masih oke bosan dengar Beethoven, bosan dengar Johann Sebastian Bach, kayak gila dong cerita dalam membuat karya itu kutong dengar tuh kayak beta terusnya beta kayak bepung respon ketika beta dengar rempung karya itu beda sekali. Beta bisa jelaskan secara apa hebat, beta bisa nge-feel itu tuh kayak bagaimana dong sejujur itu dong menyampaikan dong. Dan mungkin karena perbedaan zaman dari zaman dulu orang kerja musik atau orang buat lagu kan sudah ada terlalu banyak kebisingan dari luar kan. Sekarang kotong hidup sekarang ini kan media terlalu banyak yang datang, orang musik kan berubah sekarang Nah, mungkin salah satu pengaruhnya itu ialah itu kayak dong betul-betul dong tuh yang mungkin Beethoven ini pun hidup ini mungkin tiap hari bangun pagi makan berak terus tidur di piano. Kayak begitu saya bekerja mungkin begitu sonde yang menit dia HP, makanya kita dong otak begitu freshnya dalam dong buat karya dan bagaimana dong duduk udah nafas. Mungkin dari itu hal yang beta lihat tuh dari segi kejujurannya. Bahkan beta bisa bilang begini kayak dari segi kenapa beta bisa bilang dari segi kejujuran, karena beta sebagai pendengar yang dengan kapasitas beta sebagai musisi dan beta sebagai penikmat musik yang sekarang dengan kapasitas dalam mendengarkan musik yang beta rasa begitu, bahwa ketika dong bercerita orang musik klasik yang dulu tuh bercerita lewat karya tuh kayak suatu yang sangat indah dan suatu yang sangat jujur, bahwa betul-betul dong menceritakan atau dong sampaikan dong keresahan tuh betul-betul lewat lagu. Dan kembali ke tadi kayak sande terpengaruh dengan dunia yang sekarang mungkin terlalu atau kata contoh dong pun dinamika dulu tuh sekarang dulu tuh seperti apa, mungkin dong juga dunia politik lumayan gencar-gencar, tapi kan sebenarnya media sosial yang terlalu berpengaruh apa deh dong tuh, jadi mungkin fokus yang betul-betul fokus dalam membuat karya ya gitu. Kayak dia pernah baca sih, dia pernah baca soal Beethoven tuh dia pernah punya masalah dalam pendengaran. Nah, ketika punya masalah dalam pendengaran tuh dia tulis simfoni nomor 9 kalau salah ya Pak Romi. Kalau salah dia tulis simfoni nomor 9 tuh. Nah, itu dalam kondisi dia punya pendengaran lagi sonde baik. Lalu bayangkan, yang beta pikir nih begini.
dalam kondisi dia pendengar sampai baik, kira-kira apa yang dia bisa ceritakan lewat musik? Pasti soal rasanya dia. Pasti soal rasanya dia, kepekaan. Dia betul-betul main tuh dengan sepenuh hati yang dan akhirnya itu Beson tahu, mungkin ini salah juga. Paromi bisa koreksi, mungkin bisa chat beta kok. Kalau beta salah. Jadi mungkin kayak di saat itu orang berusaha untuk mendengar kira-kira apa sih yang Beethoven maksudkan dari ini karya, kira-kira dia mau ceritakan soal apa. Dan mungkin ketika dibuat itu karya, nah dan sekarang orang bisa ngefeel, bisa rasa, oh ternyata dia maksud itu begitu, walaupun dia buat itu karya dalam kondisi pendengar lagi sangat baik. Pertanyaannya kayak gitu sih. Itu menurut Bek. Silakan berikut. Jadi baik agak ini mungkin yang untuk penutup. Oke. Pertanyaannya ini, menurut kakak penting dari krusial terkait mendengarkan musik? Krusial penting dari, maksudnya ada hal yang belum dibahas sejauh ini tapi menurut kakak itu penting dan krusial atau terkait mendengarkan musik klasik. Mungkin sebentar lo ada sih secara garis besar tadi sudah apa semua sih, cuman lebih kayak kalau beta sebagai musisi dan mungkin di saat ini mungkin dia bisa bilang kayak kotong teruslah belajar sih, terus belajar kotong di yang berkecimpung di dunia musik ya, kamu kuliah di dunia musik, entah nanti pilihan kalian kedepannya mau seperti apa, kalian mau pilihan kerja di tempat lain terserah. Mungkin ini bisa memotivasi orang lain kayak teruslah belajar, banyak membaca, banyak mendengar musik, terus banyak membaca, mendengar, kemudian punya relasi itu, dan itu bisa membantu untuk kotong bisa membuat karya. Dan ingat bahwa membuat karya itu sangat penting karena kotong bisa bikin panjang umurnya musik tetap lestari. Oke, terima kasih kakak karena Thank you. Terima kasih kami juga. wawancarai. Terima kasih. Siap. Selamat malam, Bro. Selamat malam. Thank you. Pak Thank you. Mas. I miss you, 'cause you are so special. I could see it in your eyes, I could feel it in your heart, 'cause you are so special. Compares to you, it's all